Hari itu, Yang Giore bebas dari penjara. Ia menghirup udara kebebasan setelah kasus kebakaran yang menjeratnya. Ia juga meminta seseorang, yang saat itu juga baru keluar dari penjara, untuk bertukar pakaian dengannya. 아이, 뭐야? Setelah keluar dari penjara, ia menghindari seseorang bernama Jang Sok Jun, yang tengah mengejarnya. Setelah itu, Yang Giore menuju klinik hewan, untuk menjemput anjing peliharaannya. Akan tetapi, kondisi anjingnya saat itu sedang tidak baik-baik saja. Kemudian, ia meninggalkan klinik itu, setelah membayar biaya inap anjingnya, selama ia ada di penjara. 받아. 야, 이렇게까지 필요 없어. Setelah itu, ia menuju hotel untuk menginap. Ia pun menyewa kamar termahal di hotel itu. Ia terlihat takjub dengan kamar terbaik yang ia sewa. Ia mengitari seluruh bagian kamar itu dengan decak kagum. Malamnya, ia merayakan ulang tahunnya bersama anjingnya yang sekarat. Ia pun merasa sangat kesepian pada malam itu. Sementara di tempat lain, di sebuah rumah perawatan, ada seseorang relawan bernama Kang Taisik. Ia selalu berusaha mewujudkan keinginan terakhir pasiennya. Di rumah perawatan itu, Kang Taisik dibantu oleh anggota rumah perawatan yang memiliki simpati tinggi. Dan salah satunya adalah Seo Yeonju. Meski terlihat tomboy, Yeonju adalah seorang perawat baik hati dan peduli. Saat itu, Kang Taisik merawat Tuan Yon dengan penuh perhatian. Tuan Yon adalah salah satu pasien yang mungkin akan segera meninggalkan dunia. Tuan Yon memiliki keinginan untuk melihat musim dingin dan Natal sebelum meninggalkan dunia. Dan Tuan Yon juga ingin menghabiskan nafas terakhirnya di pantai Laut Timur, tempat di mana istrinya dimakamkan. Saat itu, penghuni rumah perawatan Wori sedang memberikan salam terakhir pada Tuan Yon. Mereka berharap Tuan Yon dapat pergi dengan tenang. Kang Taisik didampingi Seo Yeonju dan seorang dokter, berangkat menuju pantai Laut Timur, menggunakan sebuah ambulan yang telah mereka hias. Perjalanan itu tampak tenang. Akan tetapi, tiba-tiba denyut nadi Tuan Yon menurun. Semuanya menjadi panik. Karena perjalanan masih jauh, mereka berusaha membuat Tuan Yon tetap sadar, agar kondisinya tidak semakin memburuk. Meski Tuan Yon pernah berwasiat, tidak ingin menerima bantuan pernafasan, jika sesuatu terjadi padanya. Seo Yeonju tetap melanggar wasiat itu. Yeonju berharap, Tuan Yeon masih bisa menyaksikan matahari di pantai Laut Timur. So Yeonju kemudian melakukan CPR, hingga akhirnya denyut nadi Tuan Yon kembali membaik. 사는 게 맛이 간다. Di tempat lain, Yang Giore bingung harus melakukan apa. Hari itu, ia duduk di sebuah halte bersama anjingnya. Ia melihat poster pantai di dinding halte, dan ia berpikir untuk mengunjungi pantai itu bersama anjing kesayangannya. Lalu kemudian, ia mendatangi sebuah showroom dan membeli mobil sporty. Petugas showroom sangat kaget saat Yang Giore memberikan berlembar-lembar uang untuk membeli mobil. Tapi ternyata, petugas showroom itu justru melaporkan Yang Giore pada Jang Suk Jun, orang yang mengejar Yang Giore. Saat dalam perjalanan, Yang Giore sangat menikmati perjalanannya. Akan tetapi, tiba-tiba datang Jang Suk Jun, yang berusaha menghentikan laju kendaraannya. Jang Suk Jun berkali-kali meminta Yang Giore menepikan mobilnya. Akan tetapi, Yang Giore justru semakin laju menaiki mobilnya, untuk menghindari kejaran mobil Jang Suk Jun. Saat dikejar oleh Jang Suk Jun, Yang Giore menginjak rem mobilnya secara mendadak untuk menghindari kecelakaan. Namun, hal ini justru membuat Kang Taisik menabrak pembatas jalan dan membuat kakinya cedera.
Sembari menahan kesakitan, Kang Taisik berusaha menyeret Yang Giore untuk menggantikannya mengemudikan ambulan. 너 내려. 아, 뭐냐고 진짜. Yeonju pun terkejut melihat keberadaan Yang Giore di mobil mereka. Sebelum pergi, Yang Giore menghamburkan uang sebagai kompensasi akibat kerusuhan di jalan itu. Ini juga untuk menghindari kejaran Jang Suk-jun yang mengejarnya. 뭐해 자식아. Perjalanan ambulans itu pun kembali berlanjut hingga mereka tiba di sebuah pantai. Tuan Yon merebahkan tubuhnya di samping makam istrinya. Tak lama setelah mengucapkan terima kasih, Tuan Yon menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Yang Giore dan anjingnya menikmati deburan ombak di tepi pantai. Ia merasa putus asa, menyelimuti pikirannya, terbesit di pikirannya. Untuk mengakhiri hidup, ia mulai menapakkan langkahnya ke dalam air. Lalu ia teringat kembali pada adiknya, yang menginginkan bunuh diri, karena hidup terasa berat. Dan mereka tak pantas untuk hidup. Lalu kemudian, Kang Taisik menghentikan langkahnya, dan menyeretnya ke kantor polisi. 어디서 발을 빼? Polisi memutuskan, jika Yang Giore harus membayar denda, karena meninggalkan mobil, dan juga menyebabkan kemacetan. 약 0819 죄명 도로교통법 Dan saat di persidangan, Yang Giore diberi pilihan, yaitu membayar denda, atau ia bisa menggantinya dengan layanan sosial. Yang Giore memanglah pemuda yang tajir, namun ia enggan memberikan uang pada pemerintah. Akhirnya, Kang Taesik mengusulkan agar Yang Giore menjadi relawan di rumah perawatan Wori. 안녕하세요. Berita mengenai layanan sosial yang akan dilakukan Yang Giore telah menyebar. Penghuni rumah perawatan Wori tidak sabar menantikan kedatangannya. Mereka menunggu lama, namun tak ada tanda-tanda Yang Giore akan tiba. 뭐야 진짜 2시에 온다던 사람이 Dan saat mereka akan membubarkan diri, Yang Giore pun datang dengan mobilnya. Akan tetapi, kedatangannya justru disambut dengan tendangan oleh Seo Yeonju, yang mengarah ke spion mobilnya.